Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Arfan. Saya guru dari SMK Negeri 4 Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang menetaskan telur. Materi yang akan kita pelajari adalah memilih telur tetas. Tujuan pembelajaran kita adalah setelah melaksanakan praktek ini, peserta didik terampil dalam memilih telur tetas yang benar. Sekalian, tujuan akhir dari seleksi telur tetas adalah mendapatkan telur tetas dengan daya tetas yang tinggi. Sehingga seleksi telur tetas merupakan salah satu syarat yang harus dilakukan sebelum melakukan penetasan. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam memilih telur tetas antara lain bobot atau berat telur, ukuran telur, kerabang telur, kebersihan telur, dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya, mari kita laksanakan praktek memilih telur tetas. Sebelum melakukan kegiatan praktek, peserta didik menggunakan APD terlebih dahulu atau alat pengaman diri. APD yang digunakan yaitu penutup kepala, masker, baju lab, dan sarung tangan yang terbuat dari bahan karet. Penggunaan APD untuk melindungi kesehatan dan keselamatan kerja peserta didik. Alat yang digunakan pada kegiatan praktek ini, yang pertama adalah timbangan. Timbangan digunakan untuk mengukur bobot telur tetas. Selanjutnya adalah jangka sorong. Jangka sorong digunakan untuk mengukur indeks telur. Jangka sorong digunakan untuk mengukur panjang dan lebar telur sehingga kita dapat mengetahui bentuk telur. Selanjutnya, alat yang digunakan dalam kegiatan ini adalah teropong atau candler. Alat ini berfungsi untuk melihat kondisi rongga udara pada telur tetas. Sedangkan bahan yang digunakan pada kegiatan praktek ini adalah telur tetas, yaitu telur ayam ras. Seleksi pertama adalah bentuk telur. Bentuk telur mencerminkan perbandingan antara putih telur dan kuning telur. Bentuk telur berpengaruh terhadap daya tetas. Berdasarkan percobaan dan pengalaman, menunjukkan bahwa telur yang terlalu bulat atau terlalu lonjong merupakan telur yang abnormal. Bentuk telur yang normal adalah bulat telur atau oval dengan ukuran lebar telur 3/4 kali panjang telur. Dikenal ada 3 bentuk telur unggas, yaitu bulat, lonjong, dan oval telur. Dari ketiga bentuk tersebut, yang oval lah yang baik untuk ditetaskan, karena menghasilkan daya tetas yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan bentuk lainnya. Untuk menghitung bentuk telur, lonjong, bulat, atau oval dapat dihitung dengan menggunakan rumus yang disebut indeks telur atau IT X index. Sumbu pendek dibagi sumbu panjang. Telur dikali 100%. Jika telur tersebut termasuk oval, maka IT-nya 72 sampai dengan 74%. Sedangkan yang bulat lebih dari 72 sampai 74% dan lonjong di bawah 72 sampai dengan 74%. Besar telur tetas sebaiknya seragam. Besar telur tetas yang baik sebaiknya memiliki indeks telur sekitar 74%. Angka ini diperoleh dari pembagian antara lebar dan panjang telur dan dikalikan dengan 100%. Telur yang indeksnya besar, lebih dari 74%, bentuknya mendekati bulat. Telur yang terlalu besar menyebabkan kantong udara relatif terlalu kecil untuk umur embrio. Akibatnya, telur akan lama atau terlambat menetas. Sebaiknya, kalau telur terlalu kecil, kantong udara
terlalu besar, sehingga telur akan terlalu cepat menetas. Selanjutnya adalah berat telur. Berat dan besar telur sangat erat kaitannya dengan besar dan keseragaman anak unggas yang dihasilkan. Anak unggas yang besarnya normal dan seragam sangat diharapkan oleh peternak, karena anak unggas yang besarnya normal dan seragam akan mendapatkan hasil yang baik dan mempermudah selama pemeliharaan. Berat telur tetas yang baik untuk ayam ras adalah 55 sampai dengan 60 gram dan ayam kampung adalah 45 sampai dengan 50 gram. Bobot telur tetas yang seragam akan menghasilkan anak ayam yang seragam. Sebaliknya, kalau bobot tidak seragam, telur-telur tersebut tidak serempak menetasnya dan hasilnya pun akan tidak seragam. Selanjutnya adalah mengamati keadaan rongga udara telur. Alat yang digunakan untuk melihat rongga udara telur adalah candler atau alat teropong. Telur yang mempunyai rongga udara lebar dan terlihat buram juga kurang baik apabila dipergunakan untuk telur tetas. Karena rongga udara lebar dan dalam keadaan buram, kemungkinan telur tersebut sudah lama dalam penyimpanan. Pilihlah telur yang mempunyai rongga udara putih bening. Keadaan atau posisi rongga udara yang baik untuk telur tetas adalah terletak di bagian yang tumpul. Apabila rongga udara di dalam telur tersebut sudah bergeser dari ujung tumpul, maka daya tetas telur tersebut menurun. Oleh karena itu, agar rongga udara tidak bergeser dari bagian tumpul, maka pada saat penyimpanan di egg tray, letakkan bagian yang tumpul di bagian atas. Rongga udara ini sangat diperlukan oleh embrio untuk perkembangannya pada saat telur di dalam mesin tetas. Faktor selanjutnya adalah keadaan kulit telur. Keadaan fisik kulit telur yang perlu diperhatikan dalam seleksi telur tetas adalah kebersihan dan keutuhan. Telur yang retak dan kotor memungkinkan telur terkontaminasi oleh mikroorganisme yang dapat menyebabkan telur busuk. Untuk membersihkan telur yang kotor yang menempel pada kulit telur, dapat digunakan kain lap atau amplas halus. Hindari penggunaan air dingin. Telur yang baik memiliki kulit telur yang licin dan bersih. Telur-telur yang akan ditetaskan hendaknya dalam keadaan bersih. Telur yang kotor dan terkontaminasi bakteri dapat mengakibatkan telur membusuk dan meledak di dalam mesin tetas. Kebersihan telur ini dapat dilihat dari keadaan bagian luar kerabang telur. Keadaan warna kulit telur juga dapat berpengaruh terhadap daya tetas telur. Ciri kerabang telur yang normal adalah permukaannya licin. Permukaan telur yang kasar menandakan proses penempelan bahan kerabang berupa zat kapur CaCO3 tidak merata. Akibatnya, penguapan air dan zat asam CO2 dari dalam telur
Akibat embrio sedang berkembang juga tidak merata. Karena itu, telur yang permukaan kerabangnya kasar seringkali tidak bisa menetas. Demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.